sebagainya. Kalau kita baca ini tadi, kita kaitkan dengan riwayat, korbannya itu kambing dengan buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan, ya toh? Itu sudah ada, tetapi kita merujuknya ke Nabi Ibrahim dalam konteks haji, dalam konteks penyembelihan dan lain-lain sebagainya. Tapi intinya, prinsipnya sudah ada sejak, karena mendekatkan diri kepada Allah itu sudah dikenal sejak adanya manusia. Saya kira itu, Bu, ya. Oke. Baik. Silakan Ibu, pertanyaan berikutnya. Pak, tadi dijelaskan bahwa ruh orang yang meninggal itu tidak di dalam kubur. Lalu bagaimana orang tersebut bisa merasakan nikmat siksa di kubur? Sekian. Kalau singkatnya, Bu, dia rasakan di tempat roh itu berada. Saya mau tanya Ibu, pernah tahu ada satu orang dikubur bersama-sama dalam satu kubur? Nah, kalau di negara Arab atau di Mesir itu satu kubur bisa puluhan orang di dalamnya. Kalau ada yang baik, ada yang jahat, disiksa dua-duanya di sana. Nah, bagaimana tuh? Jadi orang yang meninggal itu rohnya pergi ke suatu alam namanya alam barzakh. Jadi jangan, bukan di situ. Saya yang tinggal di jeruk purut samping kuburan itu, bukan di situ. Iya kan? Di alam sana, kuburan itu buat kita. Itu sebabnya jangan itu sebabnya sebenarnya dalam ajaran Nabi, kubur itu tidak perlu mewah-mewah. Kalaupun dimewahkan itu buat kita sebenarnya, bukan buat yang meninggal. Jadi dia merasakan siksa dan nikmatnya kubur, apa yang kita istilahkan nikmat kubur itu di tempat roh itu berada di alam barzakh yang kita belum tahu sampai sekarang. Baiklah Pak, silakan berikan kesimpulannya Pak. Kalau kita mau simpulkan, yang pertama yang saya ingin garis bawahi, hindari iri hati. Itu sumber petaka. Yang kedua, berusahalah untuk melakukan hal-hal baik. Kalau bisa lakukan hal baik yang pertama, supaya pahalanya mengalir pada Anda. Itu sebabnya kan yang mengajar itu begitu, amal jariah kan, mengajar. Yang ketiga, kalau dihadapkan pada orang yang mengancam untuk membunuh seseorang, bersikap pasiflah, halangi pembunuhannya dan jangan berusaha membunuhnya. Apalagi ini saya kira menyangkut Islam mengajarkan, Al-Quran mengajarkan bahwa orang yang meninggal dunia itu dikuburkan jasadnya, tidak dibakar. Ya kan, dari sini kita, saya kira itu. Baik, terima kasih Pak, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih Ibu-ibu atas kehadirannya di sini. Pemirsa, demikianlah penjelasan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah memberikan gambaran pada kita tentang kisah-kisah terdahulu yang dapat kita jadikan panutan agar kita bisa terhindar dari perbuatan dosa. Sampai jumpa lagi di episode mendatang. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.